Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hamdan lillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya nasihatkan pada diri saya dan jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena ketakwaan ini adalah jaminan dalam hidup di dunia, dan ketika kita hidup nanti di akhirat, bekalnya itu hanya ketakwaan. Semua di dalam hidup ini manusia pasti bekerja, pasti manusia itu berusaha, dan usaha untuk kehidupan kampung akhirat itu tidak ada batas umur, tidak ada batas waktu. Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datangnya ajal. Al-yaqin ay al-ajal. Maka tidak ada kata pensiun di dalam hidup. Seperti pensiunnya seorang pegawai, boleh saja dia tidak bekerja secara formal, tapi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai datangnya ajal. Dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, persyaratan orang-orang beriman untuk bisa diperbaiki semua pekerjaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila dia bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang lurus, perkataan yang mengawali dan mengakhiri perjalanan hidup kita ini, yaitu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Wa qulu qawlan sadida, ucapkan terus menerus zikir ini kepada Allah, karena zikir ini membuat kita merdeka dalam hidup.
Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan kita tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Kenapa? La ilaha, tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang berhak untuk dimintai pertolongan dalam perjalanan hidup hambanya di permukaan bumi ini illallah, kecuali Allah. Maka ketika itu terjadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dijanjikan Allah di dunia? Dua Allah janjikan di dunia ini. Yuslih lakum a'malakum, yuslih lakum, akan diperbaiki bagi kamu semua, a'malakum, pekerjaan-pekerjaan kamu. Allah yang akan menyempurnakan pekerjaan kita ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, lalu dia mendengar adzan, lalu dia katakan, saya tidak bisa ke masjid hari ini. Ini kerjaan borongan, ini harus selesai hari ini. Dan orangnya nunggu ini. Ditinggalkannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia mengandalkan nafsunya. Padahal Allah sudah menjanji, kalau dia memegang kalimat la ilaha illallah, asbabnya dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah yang menjanjikan yuslih lakum a'malakum, akan diperbaiki bagi kamu semua pekerjaan-pekerjaan kamu itu. Ini yang pertama di dunia. Yang kedua di dunia, jaminan Allah itu wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni bagi kamu dosa-dosa kamu. Karena orang yang ada dosa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam perjalanan hidupnya itu tidak akan pernah tenang dia. Asbabnya dosa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah tingkah laku yang baik. Wal ithmu ma haqa fi sadrika aw fi nafsika wa karihta an yattali' alaihi nas. Dan dosa itu adalah apa yang menjadikan dada kamu itu gelisah, apa yang menyebabkan jiwa kamu itu tergoncang. Wa karihta an yattali' alaihi nas, dan kamu tidak mau kalau ada orang mengetahui tentang dosa kamu itu. Dosa yang melekat pada diri kita itu akan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang itu menjadi jembar dalam hidupnya. Dia menjadi lapang. Di tempat yang sempit dia juga tetap dalam keadaan berbahagia. Asbabnya karena dia beriman, bertakwa kepada Allah, menjaga kalimat la ilaha illallah. Ini di dunia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang dijanjikan nanti di akhirat? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Fawzan 'azima, al-fawz ay al-jannah. Dia akan mendapatkan surga besok di akhirat. Dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua orang dalam hidup ini keluar dari rumahnya memang mencari rezeki, karena Allah sudah pastikan setiap orang ada rezekinya. Besar kecilnya itu dalam ukuran dunia, tapi kenikmatan dia mendapatkan rezeki itu pasti dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencukupi hidupnya. Seringkali kita membedakan orang rezekinya kecil itu karena dia tidak mendapatkan yang besar. Belum tentu orang yang mendapat rezeki yang besar itu tumakninah dia ketika meminum kopi. Belum tentu. Belum tentu dia bisa menghabiskan onde-onde 2 sampai 3. Tapi kita yang sederhana rezekinya, kopi itu kita tenang, kita meminum kopi itu sampai tinggal sedikit pun kita juga bisa menikmati nikmatnya kopi itu.
Itu artinya rezeki kita itu sempurna, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka semua orang bekerja. Maka ada sebuah hadis mutawatir oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ditaruh di hadis yang nomor 1, di bab yang pertama. Dan di kitab Arba'in Nawawi juga diletakkan di hadis yang pertama. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Katanya Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, muttafaqun alaih. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya pekerjaan seseorang itu dilandasi karena niatnya. Apa kata niatnya? Maka dia akan mendapatkan seperti yang diniatkannya. Maka Rasulullah menjelaskan, walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam amalnya itu tergantung kepada niatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang keluar dari rumahnya, yang menggerakkan badannya karena Allah dan Rasulnya, karena untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, apakah itu di dalam dia beribadah, memenuhi perintah Allah untuk menegakkan sholat wajib 5 waktu, sholat fardu, memenuhi perintah Nabi Muhammad SAW untuk dia berjamaah di masjid kalau dia dalam keadaan mukim. Kalau itu yang terjadi, maka pahalanya seperti yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan itu. Tapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi barang siapa yang menggerakkan badannya keluar dari rumahnya hanya untuk mencari dunia semata, dan dia hanya menemui seorang perempuan untuk dinikahinya, maka dia tidak akan mendapatkan usahanya itu kecuali apa yang dia menjadi cita-citanya itu. Apa yang dia kerjakan itu saja yang dia dapat. Dan kita tahu bahwa dunia itu tidak kekal. Seandainya kita bisa menikmati, tidak lama. Dan juga perempuan, seandainya kita mendapatkan yang paling cantik, ya ditunggu umurnya sampai 50 tahun, 60 tahun, hilang cantiknya. Kalau dia cuma memburu itu saja, betapa ruginya hidup ini. Dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Isra ayat 18 dan 19. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid
Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Dan kepada orang-orang yang berkeinginan untuk mendapatkan kehidupan yang sekarang, yaitu kehidupan dunia ini, ajalna lahu fiha, Allah segerakan apa yang menjadi keinginannya itu untuk mendapatkannya. Ma nasya'u liman nurid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan menurut kehendak dia kepada siapapun yang dia kehendaki. Tidak semua. Karena ada orang mencari dunia saja, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak pernah untung hidupnya. Sudah kafir, tidak pernah punya niat baik di dalam mencari dunia. Asalnya dia orang yang cukup, sawahnya digadaikan, rumahnya digadaikan, terakhir disita oleh bank. Karena Allah tidak menghendaki untuk memberi kepada dia. Tidak selamanya orang yang menyimpang itu mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Tapi ada yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkannya. Tapi apa janji Allah? Tsumma ja'alna lahu jahannam. Orang itu kemudian digiring, dimasukkannya ke dalam neraka jahanam, yaslaha madhmuman madhura. Kemudian dia masuk ke dalam neraka itu madhmuman, dalam keadaan tercela, madhura, dalam keadaan dia diusir. Tidak ada kata ramah dari malaikat bagi orang-orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Ini berita tentang azab, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika orang itu salah niat di dalam hidup, tidak ikhlas karena Allah, apalagi dia memang tidak suka kepada Allah. Bahkan mereka dengan bangganya mengatakan, ini karena usaha saya, dan saya bisa lakukan apa yang saya kepingin di dunia ini. Walaupun kenyataannya mereka itu tidak bisa menikmati kehidupannya dengan sempurna. Betapa tersiksanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada orang yang niatnya semata-mata mencari dunia, setelah dia kaya raya, dia kepengen pensiun, katanya beli villa di sebuah gunung yang tinggi. Tapi nyatanya dia sudah lumpuh. Dia melihat mobilnya itu menangis dia. Karena dia tidak mampu lagi menaikkan kakinya ke pintu mobil yang mewah itu. Belum dimasukkan ke neraka jahanam dia sudah tersiksa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi sebaliknya di ayat 19 yang terakhir, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan jamaah salat Jumat yang berbahagia. Wa man yuridul akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun wa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Adapun orang-orang yang berkeinginan untuk mendapatkan akhirat dan dia berusaha mengarahkan jalannya itu kepada akhirat itu dengan penuh kesungguhan, wa sa'alaha sa'ya wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman kepada Allah, yakin dia dengan hari akhirat. Ulaika, mereka itulah, kana sa'yuhum maskura, yang akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Dimasukkannya ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan yang tidak ada batas waktunya, tidak menyiksa dirinya,
Walaupun di dunia dia seperti orang yang tersiksa. Dan seringkali dicemooh. Apa maunya orang itu? Kok menjaga masjid? Terus mau kaya apa? Padahal yang kaya di dunia ini, dia tidak bisa menikmati semua kekayaannya. Tapi orang yang masuk ke akhirat ini, dengan membawa iman kepada Allah, dan dia membawa amal soleh menuju kepada jalan akhirat itu, bidadari itu tidak pernah tua lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan saking nikmatnya akhirat itu, apa yang kita makan, apa yang kita minum, tidak pernah menyiksa kita. Karena semua yang kita makan dan kita minum di surga itu, keluarnya dari badan kita ini menjadi keringat. Dan keringatnya itu lebih harum dari minyak kasturi. Bayangkan orang yang cuma memburu dunia. Ketika dia banyak makan, dia banyak minum, dia juga lebih banyak juga datang ke kamar kecil. Tersiksa hidupnya. Apalagi kalau umurnya sudah renta. Salah makan bisa asam urat. Salah makan bisa naik kolesterolnya. Ibadahnya pun juga terganggu. Kalau dia orang yang beriman, apalagi dia bukan orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk tetap ada di jalan kalimat la ilaha illallah. Setidaknya kita lalu bisa berharap, karena kita orang yang taat kepada Allah. Kalau ada kurang-kurang, insya Allah Nabi akan memberikan syafaat kelak di akhirat. Dan bahkan boleh jadi kita ini tidak lagi memerlukan syafaat dari Nabi, karena kita bersama Nabi di dalam surga. Karena kita menjaga sunnahnya, kita terus menghidupkan sunnahnya. Tapi barangkali ada saudara kita yang masih lemah imannya. Walaupun ada sebiji sawi, insya Allah besok juga tetap masuk surga. Cuma yang kita harap, mudah-mudahan kita masuk surga itu bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah. Sirat pasti, sirat pasti. Tapi orang yang menjaga akhiratnya ketika hidup di dunia ini, maka melampaui sirat itu seperti kilat, cepat sekali. Dan mudah-mudahan kita ini adalah hamba Allah yang senantiasa mendapatkan rahmat darinya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali saya menasihati diri saya dan jamaah salat Jumat yang berbahagia. Marilah kita terus menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, supaya kita terus mendapatkan kebahagiaan dalam hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bermunajat dan berdoa kepada Allah untuk Allah menjadikan kita ini sempurna di dalam hidup
dengan barokah doa yang kita bacakan setiap saat. Dan marilah kita akhiri khutbah yang kedua ini dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana shu'unana kullaha la ilaha illa anta rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة